Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Ahibati talabah, a'anakumullahu ta'ala jami'an. Al-an sanasta'nif darsana fil aqidah wa sanadkhul fil dalil al-aqli wa qad darasna fil usbu' al-madi ad-dalil al-awwal li isbatil aqidah وهو الدليل الشرع أو دليل النقل ومصدره القرآن والسنة. Santriwan dan santriwati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab pertama ini, kaifa nafhamul aqidah. Setelah kita membahas di pekan lalu mengenai dalil naqli, ya, atau dalil syar' yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya, sekarang kita akan masuk pembelajaran kedua mengenai ad-dalil al-aqli, ya, dalil atau petunjuk akal. Yuqsad bid-dalil aqli, yang dimaksud dengan dalil akal, huwa dalilun ya'tamidu 'alal akal, dia adalah dalil yang berasaskan atas akal. Idzan aslu li hadzal dalil huwal aql. Wal Qur'anul Karim fi bayanil aqidah lam yakun maqsuran 'alal khabar an wujudillahi ta'ala. Dan Al-Qur'an Karim dalam menjelaskan akidah lam yakun maqsuran, tidak, ya, terbatas 'alal khabar, pada khabar an wujudillahi ta'ala, ya, tentang wujudnya Allah atau adanya Allah Ta'ala, wa wahdaniyatihi, dan keesaannya saja, wasairi arkanil aqidah, dan keesaannya, begitu juga atau dan seluruh rukun-rukun aqidah atau rukun-rukun al-iman. Wa innama aqamal barahinul aqliyah, dan sungguhnya aqamal barahin al-aqliyah, ya, aqama di sini artinya memberdirikan atau menetapkan. Al-barahin bimakna ad-dalail, ya, jam'u dalil. Dan sungguhnya aqamal barahin, dalil-dalil akal juga menetapkan hal tersebut. Ya, jadi maksudnya akidah ini tidak hanya dibangun dengan Al-Quran dan Sunnah saja, akan tetapi ada, ya, dalil-dalil pendukung dari barahinul akal, dari dalil-dalil akal, ya. Jadi fungsi dalil akal di sini, dia bukan mendatangkan sesuatu yang baru, akan tetapi dia menjadikan pendukung, ya, akal itu menjadi pendukung bagi dalil-dalil yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya, yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Wa dzalika mislu qouli ta'ala huwan ladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqah tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'annakum ta'qilun. Baik, unzur tarjamah hadhil ayah ilal mushaf, ya, jadi lihat terjemahnya di mushaf. Nah, jadi sekilas tentang ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang pertumbuhan manusia, yang dimana Allah Ta'ala, ya, di awal penciptaannya menciptakan dari tanah, kemudian setelah itu Allah Ta'ala menjadikan manusia, ya, lahir di muka bumi ini, yang awalnya Nabi Adam, kemudian Nabi Adam, ya, Allah Ta'ala menciptakan keturunan Nabi Adam, bukan dengan tanah lagi, akan tetapi dengan kelahiran min nutfah, dari nutfah, ya, kemudian menjadi alaqah, seperti itu, sampai, ya, manusia itu menjadi tua, syuyukha, ya, dan mati. Dan ini semua Allah Ta'ala ciptakan, ya, dan dijadikan kepada manusia supaya apa? La'allakum ta'qilun, ya, agar kalian berfikir. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fal istidlal 'alal khaliq bi khalqil insan fi ghayatil husn wal istiqamah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
mengatakan istidlal, berdalil alal khaliq, ya, kepada Allah bi khalqil insan, ya, maksudnya berdalil atas wujudnya Allah, ya, tentang adanya Allah, bi khalqil insan, dengan ciptaannya manusia, fi ghayatil husnul wal istiqamah, adalah cara terbaik dan yang paling istiqamah, ya, dan yang paling istiqamah atau yang paling lurus, benar. Wa fi tariqati aqliyah sahihah, dan ia secara akal itu benar. Wa hiya syar'iyyah, dan itu adalah suatu yang syariatkan. Dalla 'alaihal Qur'an wa hudan nas ilaiha. Al-Qur'an menunjukkan kepada hal tersebut, dan ya wahadan nas, dan menghidayahkan, ya dalla wa hada bermakna menunjukkan, ya, dan menunjukkan manusia kepadanya. Artinya sama, ya, dalla 'alaihal Qur'an wa hada nas ilaiha. Dalla 'alaihal Qur'an menunjukkan, wa hadan nas 'alaiha, dan menunjukkan manusia kepadanya. Fa inna nafsa fa inna nafsal insani hadisan ba'da an lam yakun wa makhluqan min nutfah summa min 'alaqah. Walaysa nafsa, nafasa ya. Fa inna nafsa qaunil insan. Oke, betul ya, nafsa. Sungguhnya nafs, ya, mungkin diartikan penciptaan, ya, qaunil insan hadisan, ya, itu baru ba'da an lam yakun, ya, setelah sebelumnya tidak ada. Wa makhluqan min nutfah summa min 'alaqah, dan makhluqan diciptakan dari nutfah, ya, nutfah itu embrio, ya, nutfah itu embrio. Summa min 'alaqah, kemudian menjadi segumpal, nutfatan summa 'alaqatan, ya, segumpal, kalau tidak salah embrio, kemudian menjadi summa min 'alaqah, kemudian min 'alaqah, dari segumpal darah. Fa in hadza ya'lamuhun nas kullahum biuqulihim, maka sungguhnya ini ya'lamuhun nas, ya, manusia mengetahuinya, kulluhum, ya, seluruhnya, biuqulihim, dengan akal mereka. Fahuwa idzan aqliyun, maka sungguhnya itu sesuatu yang masuk logika, ya, sesuatu yang masuk akal. Li'annahu bil aql tu'lam sihhatahu, ya, sihhatuhu, karenanya, ya, bil aql, dengan akal, tu'lam sihhatuhu, diketahui kebenarannya, ya, sihah di sini kebenarannya. Wa huwa syar'iyyun aidan, dan ia adalah sesuatu yang disyariatkan juga, ya. Jadi maksudnya di sini dari sini, ya, inna nafs, ya, qaunul insan hadisan ba'daan lam yakun. Jadi, ya, pengetahuan seputar penciptaan manusia itu baru diketahui, yang sebelumnya tidak diketahui. Wa makhluqan min nutfah summa min 'alaqah, dan manusia tercipta dari embrio, kemudian dari segumpal darah. Fa inna hadza ya'lamuhun nas kulluhum biuqulihim, dan perkara ini diketahui oleh manusia dengan akal mereka, ya. Jadi ini salah satu pembuktian tentang kebenaran Al-Qur'an, ya, ini pembuktian tentang kebenaran Al-Qur'an, yang mana pada saat zaman dahulu tidak ada teknologi yang bisa menjelaskan hal ini, ya, akan tetapi di zaman sekarang semuanya sudah terbukti bahwasanya apa yang terdapat dalam Al-Qur'an itu benar semua, ya. Setelah
adanya teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini yang dimaksud dari Ibnu Taimiyah. Wa qala ta'ala am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Surat Tur ayat 35 wa 30. Al-ayatu khatibul aqal al-bashari. Di ayat ini dia berbicara tentang akal manusia bil qaul inna ma tarawna min khalqis sama imma tarawna man khalaqas samawati wal ardi wan nujum. Ya, tidaklah. In di sini artinya tidak ya. In di sini artinya jika ya, ma-nya yang tidak. In ma tarawna, jika ma tarawna engkau tidak melihat man khalaqa apa-apa, tidaklah engkau melihat siapa yang menciptakan langit dan bumi dan bintang-bintang ya. Fahal an yakuna khuliqa min adami ay min la syai', maka apakah ya, semua hal tersebut diciptakan dari sesuatu yang tidak, ay min la syai'. Ya, adam itu artinya min la syai', ya, min adam ay min la syai'. Wa hadza batilun, dan ini adalah sesuatu yang batil. Li anna al adam la yukhlaq, ya, karena sesungguhnya al adam ya, la syai' itu la yukhlaq, tidak diciptakan ya. Au anna hadzal qaun khalaqa nafsahu bi nafsihi, ataukah kaun ini ya, ciptaan itu khalaqa nafsahu, yang menciptakan dirinya bi nafsihi ya, dirinya sendiri, menciptakan dirinya sendiri. Wa hadza batil aidan di anna al makhluq la yakhluqu nafsahu, karena makhluk tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Falam yabqa illa i'tiraf anna Allah khalaqahum, dan tidak tersisa kecuali i'tiraf anna Allah, pengetahuan bahwasanya Allah khalaqahum, yang menciptakan mereka, yakni makhluk hidup. Anna li hadzal qaun khaliqan wa rabban wa ilahan, dan dikarenakan perkara ini hadzal qaun khaliqan, maka Allah adalah pencipta, wa rabban, dan pengatur, wa ilahan, dan Tuhan. Baik. Ya, dari ayat ini am khalaqus samawati wal ard banda yuqinun, apakah kalian yang menciptakan langit dan bumi? Ya, bal la yuqinun, akan tetapi mereka tidak yakin. Nah, di sini Allah Ta'ala ya bertanya kepada orang-orang kafir, apakah yang menciptakan langit ini? Mereka, bukan Allah. Ya, mereka terdiam, bal la yuqinun, bahkan mereka tidak yakin dengan akidahnya. Nah, di sini ya terdapat beberapa akidah ya, orang-orang ateis ya, orang-orang yang tidak memiliki keyakinan. Di antara akidah orang ateis itu apa? Ayakunu khuliqa min adam, ya, sesungguhnya segala sesuatu diciptakan dari, bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada asalnya Adam ya, tidak ada asalnya. Jadi artinya manusia, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatunya itu sodafah ya, terjadi secara kebetulan saja ya. Ini akidahnya orang-orang ateis yang tidak memiliki Tuhan. Wa hadza batilun, dan ini merupakan akidah keyakinan yang batil. Li'annal adam la yukhlaq, karena sesungguhnya sesuatu yang tidak ada itu ya, al-adam itu artinya tidak ada, la yukhlaq, tidak diciptakan ya. Akan tetapi manusia ini jelas ya, kalau Islam Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya manusia diciptakan dari tanah ya, dari tanah ya, kemudian Allah Ta'ala tiupkan ruh kepada makhluk yang dari tanah, kemudian Allah namakan makhluk tersebut adalah Adam. Inilah manusia yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan. Au anna hadzal qaun khalaqa nafsahu, kemudian keyakinan kedua ya, bahwasanya makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Wa hadza batilun aidan, dan ini juga tambah batil lagi ya, tambah sesat lagi, karena tidak mungkin
ciptaan itu yang membuat dirinya sendiri, ya. Maka tidak ada akidah yang benar yang tersisa kecuali ya bahwasanya segala sesuatu ini ada yang menciptakan, ya. I'tiraf anallah khalaqahum, ya kan, bahwasanya Allah taala yang menciptakan makhluk ini. Baik. Kemudian al-fasl as-salis ma'rifatu arkanil aqidah al-islamiyah, mengetahui rukun-rukun akidah Islam. Wa hadhil arkan hiya al-imanu billahi wal imanu bil malaika wal imanu bil kutub wa bir rusul wa bil yaumil akhir wal imanu bil qada wal qadar fa in zada wahid minha zalal iman. Jadi sudah kita jelaskan bahwasanya rukun akidah adalah rukun iman. Rukun iman ada 6, dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Fa in zala wahid minha, maka sungguhnya maka apabila zala hilang, wahid minha salah satu dari rukun-rukun tersebut, zalal iman, maka hilang juga keimanan seseorang, ya. Artinya imannya tidak sah atau tidak benar. Wad dalil ala arkanil iman as-sittah qauluhu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wan maghribi. Jadi dalil untuk rukun iman yang 6 ada dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 177. Ya, kemarin sudah kita sebutkan. Di sini disebutkan seluruh arkan iman kecuali iman kepada qada dan al-qadar, ya. Kalau iman kepada qada dan qadar disebutkan dalam ayat yang lain, ya, seperti inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Disebutkan dalam ayat tersebut, bisa dicari, ya, ayat dalam surat apa itu. Yaqulullah laisal birra an tuwallu wujuhakum jihata min jihati min ghairi amrin min Allah. Ini menjelaskan bahwasanya bukanlah kebaikan an tuwallu wujuhakum, jika engkau memalingkan wajahmu atau wajah kalian, jihah min jihati min ghairi amrillah, ke arah yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnal birra ta'atullah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi al-birra, kebaikan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza amarakum bi amrin wajaba 'alaikum imtitsaluhu, apabila Allah taala memerintahkan kepada kalian sebuah perintah, maka wajib kepada kalian untuk melaksanakannya, ya. Imtitsaluhu, melaksanakannya. Hadza huwal bir, inilah kebaikan yang sebenarnya. Fa idza amarakum biistiqbali Baitul Maqdis, jika Allah taala memerintahkan kepadamu untuk menghadap ke Baitul Maqdis, fa innal birra fi dzalikal waqt wa istiqbal Baitul Maqdis, maka kebaikan pada saat itu ialah menghadap kepada Baitul Maqdis, li'annahu ta'atun lillahi azza wajal, karena sungguhnya itu adalah ketaatan kepada Allah taala. Summa idza amarakum an tastaqbilul Ka'bah falbir huwal istiqbalul Ka'bah, dan jika Allah taala memerintahkan kepada kalian untuk menghadap Ka'bah, maka kebaikan yang sebenarnya saat itu ialah menghadap Ka'bah. Falbirru yaduru ma'a amrillahi subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya kebaikan itu yaduru, ya, sejalan, ma'a, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang istiqbal, ya, menghadap ketika beribadah dalam sholat, apakah menghadap Baitul Maqdis atau menghadap Ka'bah, ya kan. Tetapi inti pelajarannya bukan di situ, ya. Inti pelajarannya adalah ketika Allah taala menyebutkan walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, sampai wal kitab wan nabiyyin, ya, sampai sini. Wajhul istighlal min hadhil ayah, inti pembelajaran, ya, maksud dari pembelajaran kita dalam ayat ini, ya, tentang rukun iman. Adapun yang ini merupakan penjelasan tentang inti dari ayat tersebut. Kama fi hadis Jibril lamma su'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabihi faqala
akhbarani anil iman, ya, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadrati ashabihi, di hadapan para sahabatnya, fa akhbarani anil iman, maka Jibril berkatakan, beritahu saya tentang iman wahai Rasulullah. Qala antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi, dan takdirnya seluruhnya, khairihi yang baik-baik, wa syarrihi dan yang buruk. Wa qala ulama hadhihi arkanul iman, dan ulama berkata inilah rukun iman. Nah, jadi hadis yang di bawahnya ini baru menjelaskan rukun iman yang lengkap, ya, yang 6. Ya. Azun qad bahathna an hadzal hadhihi al-mas'alah fi liqa al-madi. Baik, sahih. Wa hadha nafsu fi adillah al-aqidah al-islamiyah, ad-dalil an-naqli. Baik. Idzan arkanul aqidah islamiyah sittah, ya, huwa arkanul iman. Baik, indakum istifsarat aw al-as'ilah falyatafaddalu an tursilu risalah fil majmu'ah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.